mendengarkan podcast ini. Wajah batiniah ditentukan oleh seberapa berkualitas kita mencintai Tuhan. Wajah batiniah kita ditentukan oleh seberapa berkualitas kita mencintai Tuhan. Ternyata saudara, untuk mencintai Tuhan, seseorang harus memasuki proses yang panjang, yang juga sebenarnya berat. Sebab bicara mengenai kualitas, itu bisa bicara mengenai yang pertama grade, level, stadium, stage. Yang kedua bicara mengenai kualitas juga bisa bicara mengenai orisinil atau palsu. Saudaraku sekalian, mencintai Tuhan secara benar, secara proporsional, secara ideal, atau secara dewasa, itu harus memasuki atau melalui sebuah proses yang panjang. Ini bicara soal waktu dan menuntut perjuangan yang berat. Ini bicara mengenai pengorbanan. Pada akhirnya mempersembahkan cinta kepada Tuhan bukan hanya mempersembahkan perasaan. Perasaan yang eksplosif, yang diledakkan. Tetapi mempersembahkan cinta kepada Tuhan berarti mempersembahkan hidup. Mempersembahkan segenap kehidupan. Memang untuk mencintai Tuhan dimulai dari perasaan. Walaupun belum berbuat apa-apa. Melalui perasaan. Satu komitmen, satu tekad, satu kesediaan untuk mencintai Tuhan. Tetapi tidak boleh hanya berhenti pada sentimentalisme. Sentimental perasaan. Harus berlanjut pada tindakan nyata dalam perjuangan dan pengorbanan bagi Tuhan tanpa batas. Kalau hanya mempersembahkan perasaan, semua orang juga bisa dan mudah melakukannya. Semua orang juga bisa dan mudah melakukannya. Saudara perhatikan kalau artis atau aktor barat, kalau main film saudara, itu seakan-akan bukan sedang berakting. Seakan-akan satu peristiwa yang natural sedang berlangsung. Luar biasa saudara. Dia bisa memiliki kecakapan untuk mengalokasi perasaan di suatu model atau bentuk yang membuat ia mampu menitikkan air mata. Dari wajah sedih, lalu keluar secara natural air mata dari pelupuk matanya. Ini artis watak. Saudaraku sekalian, kalau hanya mempersembahkan perasaan, semua orang bisa dan mudah melakukannya. Termasuk orang-orang Kristen baru dan anak-anak sekolah minggu. Tetapi kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, seseorang harus didewasakan rohaninya. Memasuki proses pendewasaan iman, pendewasaan rohani, tidak mencintai dunia, dan lain sebagainya. Seiring dengan proses pendewasaan tersebut, berlanjut pula proses mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, cinta yang berkualitas, yang diinginkan Tuhan, tidak bisa dibangun dalam sehari, bahkan dalam setahun, saudaraku. Harus sungguh-sungguh diperjuangkan. Ini menuntut pengorbanan yang sangat tinggi. Nah, banyak orang Kristen merasa telah mencintai Tuhan, padahal belum mencintai Tuhan seperti yang dia kehendaki. Khususnya di gereja-gereja tertentu yang sering mengeksploitasi perasaan. Yang sering mengeksplosif perasaan. Yang sering meledakkan perasaan. Hamba-hamba Tuhannya cakap,
untuk menciptakan suatu atmosfer perasaan di suatu kesempatan. Biasanya di suatu ibadah. Pada waktu ibadah, maka makhluk itu dikeluarkan. Diciptakan suasana itu. Kalau sudah mulai mengatakan, kau yang terindah, dimunculkan. Atau, aku mengasihi Engkau Yesus. Dia cakap menciptakan satu atmosfer di dalam jiwanya, lalu itu mengalir keluar. Dikeluarkan, saudara. Dan jemaat pun juga ikut terbawa dalam suasana-suasana seperti itu. Dan sampai level perasaan tertentu, ada yang mulai menjerit, berbahasa roh, kalau di gereja tertentu tepuk tangan, dan lain sebagainya. Saya khawatir, saudara, hal-hal seperti ini menjadi fantasi. Dan mungkin agak tersinggung kalau saya mengatakan, padahal kenyataannya begitu. Jadi psikopat. Dia bisa menciptakan perasaan tertentu, ya, dan cakap, saudara, untuk menciptakan perasaan itu. Kenapa saya mengatakan ini? Karena dulu juga saya hanyut. Saya juga tenggelam, saudara, dalam suasana-suasana seperti itu. Saya bukan melarang dan menganggap salah orang berdoa menangis atau berbahasa roh. Tetapi semua harus diletakkan secara proporsional, natural, dan tulus. Kalau seseorang misalnya, saudara ya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, bodohnya orang berpikir dengan berkata, aku mengasihi. Dia mengasihi. Menyenangkanmu. Dia merasa sedang menyenangkan. Bukan itu. Bukan itu, saudara. Kecuali kalau dia sudah mengorbankan hidupnya. Kurang tidur hanya karena melayani. Bisa. Dia mengorbankan waktu, tenaga, rupiah terakhir yang dia miliki, tetes darah yang terakhir yang ada padanya. Pokoknya mempertaruhkan hidup buat Tuhan. Maka pada waktu dia berkata, aku mengasihi, itu baru natural. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu baru nak munafik. Nah sekarang kalau tiap hari hidup seperti orang lain hidup, ya, tidak jaga mulut, tidak jaga mata, tidak jaga sikap, suka-suka sendiri, lalu di gereja menyenangkan, betapa rusaknya. Tetapi itu sudah menjadi standar. Cinta seperti ini, cinta kepada Tuhan seperti ini, belum bisa dinikmati dan tidak memuaskan Tuhan. Tidak bisa dinikmati Tuhan dan tidak memuaskan hati Tuhan. Sebab kualitasnya rendah. Itu namanya cinta yang tidak dewasa. Bahkan kadang-kadang cinta kepada Tuhan seperti ini sebenarnya mengandung intrik-intrik manipulatif untuk memanfaatkan Tuhan. Nah, cinta seperti ini tidak perlu diperjuangkan. Bisa ditumbuhkan dalam waktu yang tidak perlu lama. Pokoknya ikuti irama emosi pendeta yang begitu juga bisa. Bisa. Apalagi pribadi-pribadi yang rentan ya, yang kurang menggunakan logika plus banyak masalah, itu lebih pintar nangis, saudara. Lebih cepat dapat bahasa roh, dan bahasa roh palsu maksudnya. Lain dengan orang yang nalarnya jalan, yang tulus, yang jujur, tidak gampang. Saya lebih menghormati orang-orang seperti ini walaupun tidak bisa berbahasa roh. Dia lebih tulus. Jangan karena dia ingin juga berbahasa roh seperti orang lain, lalu dia bikin bahasa roh, dan di balik bahasa rohnya dia punya satu kebanggaan. Jadi tidak dewasa, saudara. Saya ulangi ya, orang-orang yang
nalarnya tidak jalan, yang kurang tulus, apalagi yang kurang berpendidikan, apalagi yang emosionalan, orang yang mencari nilai diri, banyak masalah lagi. Itu kalau berdoa gampang nangis, terus gampang dapat bahasa roh. Dan bahasa roh palsu. Yang saya katakan ini bukan berdasarkan kata orang. Saya sudah 35 tahun melayani Tuhan, saudara. Saya sudah punya analisa lapangan yang saya kira cukup bisa dipertanggungjawabkan. Cinta yang tidak dewasa kepada Tuhan dalam hidup seseorang yang belum lama menjadi orang Kristen, itu bisa diterima, dimaklumi, dan dinikmati Tuhan. Orang yang belum lama jadi Kristen. Sama seperti anak-anak usia 5 tahun berkata kepada maminya, "Mami, I love you, ma'am." Maminya menerima, memaklumi, dan menikmati ucapan I love you, ma'am. Tapi tindakan anak tersebut sebenarnya banyak yang tidak menyenangkan orang tua. Tapi orang tua tidak mempersoalkan karena memang dia masih kecil. Setelah dewasa, mungkin hampir dia tidak pernah berkata lagi I love you, ma'am. Tetapi tindakannya menunjukkan bahwa ia mencintai mamanya. Mamanya bisa menikmati cinta anak tersebut tanpa perkataan. Tanpa perkataan I love you, ma'am. Mamanya bahkan menikmati cinta anak itu lebih dari menikmati pemberiannya. Apalagi orang tua yang sudah tua, yang sudah tidak bisa makan enak, tidak bisa naik mobil mewah. Anaknya beri rumah baru, bangunkan rumah besar, memberi mobil bagus, makanan enak. Orang tuanya sudah tidak bisa menikmatinya. Tetapi dia menikmati kasih yang menggelora, cinta yang menggelora dari anak yang tulus, yang dipandangnya sebagai berkualitas. Ada pernah seorang aktivis berkata kepada saya begini, sekarang sudah keluar dia. Pak Eras, jangan membuat jemaat tidak diberkati. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Pak? Ya, Pak Eras tidak mengajari jemaat memberi perpuluhan, sehingga jemaat tidak diberkati. Saya berkata, kalau Tuhan saya memberkati orang karena dia memberi perpuluhan, Tuhan saya jahat. Tuhan yang jahat. Tuhan yang oportunis. Tuhan kampungan. Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang menghendaki jemaat memiliki hati yang lurus. Sehingga persembahannya berbau harum. Kalau tindakannya belum lurus, persembahannya pun tidak berbau harum. Dia diberkati bukan karena dia memberi perpuluhan. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang oportunis lalu berdagang dengan jemaat. Hati lurus dulu, sikap benar dulu. Baru dari sikap yang benar dia mengekspresikan cintanya dalam berbagai tindakan dan perbuatan. Tapi dengar-dengar, baru seminggu 2 minggu saya dengar orang yang datang lagi. Saudara, kalau orang sudah mencintai Tuhan, otomatis dia akan peduli dengan pekerjaan Tuhan. Nggak usah dihimbau. Jadi kalau orang mendukung pekerjaan Tuhan karena dihimbau, itu something wrong nanti. Kalau kita jadi pendeta, jadi aktivis, mendukung pelayanan, hanya karena himbauan, dukungan untuk seorang pendeta atau gereja, Anda tidak menyukakan hati Tuhan. Sebab Anda harus mencintai Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan itu bukan menikmati perpuluhanmu, menikmati tenagamu, bukan. Tapi menikmati cintamu kepada Tuhan. Paham ya saudara? Ya. Tolong ini dipahami dengan benar saudara-saudaraku. Saya bukan melarang orang memberikan persepuluhan atau memberikan persembahan. Oh, bukan itu. Saya mengajak saudara untuk mencintai Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, lahir dari hati yang mencintai Dia. Seperti orang tua, akhirnya nggak menikmati mobil mewah, tidak menikmati rumah bagus, mau tidur di sofa empuk made in Italy, juga dia nggak menikmati kok. Badannya udah ngilu semua karena rematik, osteoporosis, dan lain sebagainya. Tapi cinta tulus anak ini dia rasakan, saudara. Hal ini sama dengan gambaran kalau seorang pria mencintai seorang wanita secara utuh. Sebenarnya
juga membutuhkan proses yang tidak singkat. Tapi hari ini hampir semua orang pikir bahwa cinta itu tidak perlu proses. Itu orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, yang pasti cintanya tidak berkualitas. Cinta kepada pasangan hidup pun juga membutuhkan proses, saudaraku. Membutuhkan proses. Kalau selama ini seseorang merasa telah mencintai pasangannya atau orang lain, sebenarnya cintanya mungkin belum dewasa. Sering cinta itu hanya didorong oleh libido. Didorong oleh gairah seks atau erotisme semata-mata. Atau mungkin faktor-faktor yang lain. Karena orang tua si wanita kaya. Ya memang tidak diucapkan, tapi masuk perhitungan dia. Dan itu mendorong untuk menikahi wanita itu. Kalau libidonya sudah surut, entah karena sakit atau usia, keharmonisan menjadi kurang. Atau harta warisan dari orang tua si wanita mulai habis, ia akan mulai meninggalkannya. Ya, sebagai pelayan jemaat, saya sudah mendengar banyak hal. Ada menantu yang begitu dipercayai oleh mertuanya memegang kunci dari safety box yang isinya bukan belasan, bisa puluhan miliar. Itu dikuras habis sama menantu. Dari 2-3 hari tidak pulang, seminggu, sampai berbulan-bulan, sampai ngilang. Dari kuras. Sementara mertuanya sudah tua, sakit-sakitan, tidak tahu kejadian itu. Istrinya stres luar biasa. Udah kejam sekali, saudara. Dia hadir sebagai orang miskin dalam keluarga itu loh. Dia sebagai orang miskin, memang orang miskin, datang ke keluarga itu. Dipercayai. Dibuang deh istrinya. Udah punya beberapa anak, kejam. Kalau pasangan berbuat salah, kalau kita memiliki kedewasaan cinta, kita masih bisa memaafkan atau mengampuni. Ya lain urusan kalau dia tetap dalam dosa, tetap dalam kejahatan, tetap dalam tindakan-tindakan yang merusak akad perkawinan, itu lain masalahnya. Tapi tidak saya jawab di sini. Itu perlu bahasa pastoral counseling, tidak pakai bahasa doktrin. Harus dikonseling. Itulah sebabnya dalam fakta hidup ini kita jumpai banyak pasangan yang mudah bercerai. Baru menikah cerai. Beberapa waktu lampau ada pasangan selebritis yang menikah, yang menghabiskan dana bukan belasan, puluhan miliar. Setelah itu cerai. Aduh, nggak bisa ngerti ini kita. Ada juga yang sesekian lama menikah, akhirnya cerai. Kenapa? Karena cintanya tidak bertumbuh dewasa. Dan saya kira banyak kok pasangan-pasangan yang sekarang ini dalam kondisi sebenarnya tidak harmonis tapi tidak bercerai. Karena malu bercerai. Anak-anak sudah besar. Nanti malu sama tetangga, orang tua, keluarga besar. Apalagi anak sudah besar mau menikah. Waduh, kalau anaknya itu anak gadis, waduh bisa bibitnya dianggap buruk, bisa repot. Ya udah, tetap aja dipertahankan ya, gitu. Tapi lagunya tiap hari begini. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Wah, pagi-pagi soal sarapan sudah. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Siang-siang cuma soal telepon udah ribut. Walau kadangkala tak seiring jalanmu. Capek. Mau tidur masih berantem. Ku cari kan selalu, ku cari jalan terbaik. Agar tiada penyesalan dan air mata. Makanya ya, yang belum menikah ya, kamu itu kalau sudah jatuh cinta, apalagi lagi hotnya, bukan hot tapi hotnya, itu jadi ini, love is blind is nubruk gitu, nggak lihat. Makanya butuh mentor, orang tua untuk bisa meneropong. Mam gimana teman saya ini mam? Lebih normal.
Jangan hajar dulu, hantam bro, urusan belakangan. Nggak bisa. Nanti setelah menikah baru, Mama, maafkan aku. Tuh. Saudara, relasi seperti ini, ya, yang tidak cerai hanya karena malu bila cerai, itu relasi yang tidak ideal. Sebuah relasi yang pasti akan melukai salah satu pasangannya, saudara. Itu pasti melukai. Pasti melukai pasangannya. Itu sangat menyakitkan. Nah, sekarang kita bawa pada urusan kita dengan Tuhan. Ini paralel, saudara. Ya, cinta kepada Tuhan harus didewasakan. Cinta kepada Tuhan harus ditumbuhkan terus menjadi cinta yang berkualitas tinggi. Hal ini menuntut perjuangan yang sungguh-sungguh sangat serius. Serius. Sungguh-sungguh harus sangat serius. Jangan saudara anggap itu bisa bertumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau antar manusia, dua individu, dua pribadi, hidup bersama, melewati hari bersama, memang bisa. Punya kepentingan bersama, bisa. Walaupun pada mulanya tidak cinta. Kawin karena orang tua yang memasangkan setengah paksa atau dengan paksa. Tapi akhirnya bisa bertumbuh cinta itu. Karena punya kepentingan yang sama. Setelah punya anak, punya masalah bersama, bisa. Tetapi kalau dengan Tuhan yang tidak kelihatan, nggak bisa. Nggak gampang, saudara. Itu masalahnya. Mendewasakan cinta kepada Tuhan itu menuntut pertaruhan yang sangat tinggi, yaitu segenap hidup. Sebab mengasihi Tuhan itu harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tidak segenap berarti tidak mencintai Tuhan. Masa apa? Ya Tuhan yang bicara, bukan beta. Setuju nggak saudara? Setuju nggak? Harus setuju. Tetapi kalau saudara memang tidak mengembangkan cinta sejak dini, maaf, ibarat kue bolu bantat dan nggak bisa diperbaiki. Itu yang saya takut. Memang sulit untuk membuat cinta menjadi berkualitas. Cinta kepada sesama saja belum tentu mudah menjadi berkualitas. Kenapa? Perlu filosofi hidup kedua pribadi. Sama, harus sama. Tadi saya katakan kalau anak yang dikawinkan orang tua setengah paksa atau dipaksa bisa langgeng, saudara. Mungkin selain ikatan keluarga, budaya, dan lain sebagainya. Punya kepentingan yang sama. Apalagi punya anak 2, 3, 4, 5, sampai 10. Tidak mungkin cerai loh. Ini sulit cerai. Sulit, saudara. Ikatan itu banyak. Punya kepentingan yang sama. Jam 2 pagi sama-sama goreng pisang. Sama-sama berangkat ke pasar. Berdua sama buka toko dari jam 6-7 pagi, pulang sore. Itu akhirnya terjalin kekuatan cinta yang hebat. Tapi ada orang yang lari sendiri, 2 tahun cerai. Filosofinya nggak sama. Yang satu dari latar belakang keluarga apa, yang satu dari mana, ketika amprokan gitu. Waktu libido masih menyala, masih apa tadi? Waduh, nggak mikir. Begitu benturan day by day, benturan 1, benturan 2, benturan 3, terus diakumulasi. Lama-lama aku nggak bisa hidup dengan kamu. Mestinya kan I can't stop loving you. Sekarang I can't live with you. Dah kacau. Demikian pula kita dengan Tuhan, bro, Pak, Bu. Kita harus mengerti visi-visi Tuhan. Filosofinya, kebenarannya, pengenalan akan Tuhan harus seiring dengan pengenalan akan Tuhan secara literal atau membaca buku, dengar khotbah, secara kognitif, secara pengertian, juga pengalaman-pengalaman adikodrati lewat berdoa pribadi. Lengkap, baru dia bisa mengembangkan cinta itu. Sebab tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan, bercinta dengan Tuhan, berkasih kasihan dengan Tuhan, kalau masih mengasihi dunia. Dan seseorang tidak mungkin tidak mengasihi dunia. Tidak mungkin tidak mengasihi dunia.
kalau tidak diisi kebenaran firman. Diisi kebenaran firman pun kalau nggak memadai, nggak bisa merebut dia dari dunia, nggak bisa. Saudara pernah lihat nggak wanita, entah itu orang lain, entah saudara sendiri, entah keluarga atau family, yang pacaran atau bahkan menikah dengan pria, kalau wanita cantik, pinter atau cantik, pacaran bahkan menikah dengan pria yang nggak jelas, bahkan jelas-jelas jahat, yang nggak jelas saja kita rasanya nggak rela. Ini jelas pria itu jahat. Anda rela, jangan nikah dengan pria itu. Sengsara hidupmu nanti. Kamu dibawa kemana? Tapi karena sudah cinta, ini wanita nggak mau tahu. Nah, saya mau kasih tahu saudara, saya sering memandang begitu. Tadi ya di jalan ya, dari satu kebaktian ke kebaktian lain. Istri saya kan bersama saya dari pagi, dari jam 7, 8.30, kebaktian yang jam 10 gitu, sampai siang itu. Berkata, Mam, sementara khotbah kadang-kadang aku pesimis loh. Kenapa? Rasanya aku tidak nyambung dengan orang. Tapi rasanya fine-fine, Pak. Saya lihat fine-fine kok. Ya, aku kan yang lihat dari mimbar. Aku pesimis. Frekuensi saya nggak nyambung. Aku diem-diem tuh stres. Karena orang sudah terlanjur jatuh cinta ke dunia. Nggak bisa ngerti. Bahaya kalau kamu begini terus. Ngerti nggak ada wanita-wanita yang berkata begini? Aduh iya ya, kenapa aku senang sama dia ya? Kenapa aku bisa menikah sama pria ini? Aduh, kenapa ya aku kok mau waktu itu? Paham nggak saudara? Lah ya pendeta kan sudah ketemu banyak orang saudara. Kenapa ya kok saya bisa mau ya sama dia? Diguna-guna kali ya om? Enggak. Waktu itu kamu lagi fall in love aja. Jadi crazy loving. Jadi kasmaran kamu. Ketika libido turun, ketika dilukai 1, 2, 3, 4, 5, terakumulasi. Jebret. Udah enggak ada cinta tawar. Saudara, nanti di kekekalan itu orang bisa berkata begini. Ya ampun, kenapa gua bisa begitu ya dulu? Sekarang kalau ibu-ibu yang pernah menikah lalu gagal, lebih teliti mencari jodoh walaupun belum tentu berhasil loh. Sering gagal lagi. Tapi minimal pengalaman masa lalunya membuat ia menjadi lebih hati-hati, bahkan trauma tidak menikah lagi. Karena ada fakta empiris, betul? Orang yang dibawa ke rumah sakit ngap-ngap mau mati, dibedah dadanya, baru hati-hati banget makannya. Karena punya fakta empiris. Aduh, rasanya digeledek, dibawa ke ruang operasi, ditelanjangi. Waduh, sakit semua badan yang didengar teman. Tit. Kanan kiri enggak, suster juga bisik-bisik. Langkah pelan tengah malam. Waduh, belum katanya di ruang ICU banyak setan loh. Aduh, udah deh. Ngeri dia, apa kalau dia penakut gitu. Aduh, buka mata juga takut. Siapa tahu lagi buka mata ada Kasper di depan dia. Aduh, baru hati-hati banget dia saudaraku. Sama seperti orang yang suka-suka naik kendaraan, jebret, kecelakaan baru hati-hati. Ada fakta empiris. Orang belum melihat fakta empiris di kekekalan, jadi ceroboh. Modalnya saudara harus hanya percaya saja. Tuhan berkata begitu, nurutlah. Kalau mau nurut, ya sudah. Saya juga belum lihat kekekalan saudara. Tapi jiwa saya sudah tenggelam terus di situ. Saya sudah hanyut. Dan rasanya ke depan saya harap saya lebih hanyut. Lebih hanyut. Sekarang juga saya merasa hanyutnya belum sampai bagaimana. Saya pengen lebih hanyut lagi. Nah saudara, manusia itu memiliki kehendak. Kehendak saudara itu harus diarahkan ke objek. Punya perasaan. Tentu ada cinta. Cintanya harus diarahkan ke objek. Pasti cari objek. Manusia punya lust, punya nafsu, gairah. Itu harus diarahkan ke objek. Nah, kita punya objek harus benar. Ada seorang tanya begini, Pak, Tuhan Yesus waktu di dunia sebagai manusia punya libido enggak? Gairah seks laki-laki enggak? Kalau Alkitab mengatakan dia laki-laki, bukan bencong. Dia punya gairah seks, punya libido.
Tapi Tuhan mensublim. Mensublim itu mengarahkan, mengalihkan menjadi mulia. Sublimation. Sublimation. Mengarahkan menjadi mulia. Seperti bunga-bunga itu kalau disuling jadi minyak wangi, tahu? Ini proses sublimation, tahu? Sublimation. Penyulingan itu sublimasi. Tuhan mensublim hasratnya untuk membangun keluarga. Bukan punya istri, membangun keluarga. Dia berkata, yang mendengar firmanku dan melakukan, saudara-saudaraku. Dia mensublimation, saudaraku sekalian. Kita bisa mensublim hasrat kita ke objek yang benar. Keinginan kita pada objek yang benar. Keangkuhan hidup itu mengalir dalam diri kita. Gimana mensublim? Saya sublim sekarang. Aku mau kehormatan. Tapi kehormatan di mata Allah. Kemuliaan bersama Yesus. Disublim bisa. Nah, mensublim ini proses yang sulit sekali. Makanya mindset dirubah. Filosofinya dirubah. Untuk memiliki filosofi seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Kebenaran-kebenaran seperti yang dimiliki oleh Tuhan, saudara. Itulah sebabnya kita di gereja mendengar firman. Nah, langkah yang harus saudara lakukan kalau saudara mau bercinta, berkasih-kasihan dengan Tuhan, dengan cinta yang dewasa. Yang pertama, perhatikan apa? Memiliki komitmen untuk mencintai Tuhan. Saudara, jangan lihat latar belakang saudara. Mungkin buruk, mungkin brengsek. Bahkan saat ini watak saudara pun masih brengsek. Dan mungkin sampai sekarang Anda juga masih terlibat dengan banyak dosa. Tapi saudara bisa berkata, komitmenku Tuhan, aku mencintai Engkau. Amin. Dan komitmen itu harus diupdate, dibaharui. Harus diupdate, harus dibaharui. Ketika seorang pemuda cakap ya, ganteng gitu saudaraku. Ini kayak bintang film Hong Kong ini. Berlari-lari di antara desak-desakan orang setelah KKR saudara. Di satu kebaktian di luar kota. Dia bilang, Pak sebentar saja Pak, satu pertanyaan. Kenapa Bapak bisa seperti ini? Wah, maksudnya? Ya, Tuhan pakai Bapak bisa mengajar kebenaran gitu. Saya jawab satu. Nekat untuk mengasihi Tuhan. Nekat untuk mengasihi Tuhan. Aku memilih mengasihi Tuhan. Even saya belum sempurna. Walaupun saya belum sempurna. Ketika Petrus baru-baru berkhianat pada Tuhan. Belum beberapa minggu. Baru beberapa hari. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bukan apakah engkau mau melakukan hukumku. Tapi apakah kamu mengasihi aku? Komitmen dulu, saudara. Tadi sudah saya katakan di awal, perasaan. Dimulai dari perasaan. Ya, nanti ada tindak lanjut. Tapi sekarang pertama dulu, perasaan. Dalam banyak pertemuan, Tuhan izinkan saya bertemu dengan orang-orang yang sangat dihormati. Sangat dihormati. Pejabat yang benar-benar punya kedudukan yang tinggi. Dan biasanya pendeta dan pastor ditaruh di depan bersama dia. Saya sangat menghormati. Saya tidak merasa lebih tinggi atau nggak merasa lebih rendah. Satu yang membuat saya kuat apa? Saya kekasihnya Tuhan Yesus. Dan saya paksa diri saya untuk mencintai Tuhan. Saya tahu watak saya buruk. Tapi saya paksa diri saya untuk mencintai Tuhan. Manusia itu begitu hebat, begitu istimewa, begitu luar biasa dan berharga. Tetapi yang membuat Anda benar-benar menjadi istimewa dan berharga itu diri saudara sendiri. Orang yang melakukan kehendak Allah, yang bercinta dan berkasih-kasihan dengan Tuhan, itu orang yang berharga. Jika tidak, Anda jadi garbage. Jadi sampah abadi. Sayang ya. Sayang manusia yang cakap, yang segambar dengan Allah, yang cerdas, yang hebat. Dan mungkin secara penampilan fisik juga cantik dan ganteng. Tapi jadi sampah abadi, mengerikan. Karena kau bercinta dengan dunia. Ibarat frekuensi, kita tidak akan pernah memiliki frekuensi yang cukup untuk menjangkau Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Komitmennya harus kuat.
diupdate, dibaharui, terus dikembangkan, dikobarkan. Plus yang kedua ini, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Apa itu hidup? Kenapa manusia diciptakan? Kenapa jatuh dalam dosa? Siapa aku? Siapa dia? Bagaimana langit baru, bumi baru? Dan segala pengertian, understanding yang cukup, baru Anda kurang mengasihi, bahkan tidak mencintai dunia. Ini tidak membuat Anda jadi miskin. Bukan tidak boleh punya mobil bagus, rumah mewah, atau perhiasan. Bukan tidak boleh. Kalau Allah percayai nikmati itu, tapi hatimu tidak terikat di situ. Itu hanya masalahnya. Yang sampai frekuensi sudah nyambung dengan Tuhan. Dan bagaimanapun frekuensi tinggi ini akan dirasakan orang lain. Pasti. Pasti, saudara. Itu sengatannya akan berasa dalam pelayanan. Aduh, saudara. Bagaimana hidup seorang yang mencintai Tuhan itu. Walaupun sukar dipahami orang lain. Tetap dia akan tercium keharumannya. Makin hari akan terus dengan kecepatan yang makin tinggi dalam gelora cintanya kepada Tuhan. Kalau aku utang 2 triliun sama Tuhan, aku tahu aku udah bisa pulangin, tapi seberapa yang aku punya, aku kembalikan. Utang 2 triliun, aku punya 200 miliar, aku kembalikan semua. Jangan utang 2 triliun, kita kembalikan 20 juta, paham gak, saudara? Ini gak gampang, ngomongnya gampang. Saya pun juga mungkin belum bisa 200 miliar. Kalau maksimal milikku 200 miliar, saya belum tahu apakah saya sudah memberikan 100 atau 50 atau 180. Tapi saya memberikan semua. Sebab ini juga berkaitan dengan kemampuan kita, kesediaan kita, saudara. Dan kesediaan kita itu tergantung dari seberapa kita diubahkan, saudaraku, oleh Tuhan. Filosofi kita diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau hari ini kita membutuhkan Tuhan, karena kita perlu objek untuk mensublim. Hasratku, keinginanku, aku arahkan ke Tuhan. Dan aku tahu dialah kehidupanku. Semua yang ada di bumi ini sementara. Kalau kehormatan harta itu kehormatanku, itu merupakan kehidupanku, binasa aku. Tapi kalau Tuhan hartaku, kehormatanku, kehidupanku, selamat aku. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, bukan karena sekedar kita mau menjadikan Tuhan gunung batu perlindungan kita. Bukan karena kita mau bernaung kepadanya semata-mata. Itu standar level umat perjanjian lama. Yang tidak memiliki Roh Kudus, yang belum disetting jadi mempelai Tuhan. Kalau kita mempelai, kita tidak usah menjadikan Tuhan gunung batu perlindungan. Dia sudah akan pasti melindungi kita. Karena kita kekasihnya. Kalau bangsa Israel kan enggak, saudaraku. Orientasi berpikirnya kan duniawi. Berurusan dengan Tuhan karena faktor mau berlindung. Faktor menjadikan Tuhan gunung batu. Kalau kita enggak. Nah, banyak orang Kristen itu berpikir dengan nuansa berpikir umat perjanjian baru. Betul, lama, bukan baru. Nuansa berpikir umat perjanjian lama, bukan umat perjanjian baru. Dah rusak. Dewasakan cintamu sampai tidak bisa ditarik kembali cinta itu. Saudara berkata, ya Pak Pendeta sih pendeta khotbah, saya khotbah amplop pulang enak. Oh enggak, yang ini enggak. Saya cari uang sendiri. Saya pernah mau mati di Halmahera itu gara-gara naik kapal. Wah, diangkat, dibanting itu pada musim gelombang, saudara. Wah, saya tidak tahu. Mana itu malam hari, saudara. Tidak punya lampu itu kapal. Tidak punya radio. Cuman senter dengan kumpas. Waduh, itu orang bener-bener 6 jam tidak pipis, saudara. Nggak ada kamar mandi. Lalu pulangnya 9 jam setengah karena tersesat di jalan. Anda tahu bagaimana kapal yang diangkat ombak di pusaran? Ini begini kapal dinaik gini-gini. Kayak melayang. Bus. Dua. Soalnya prak. Kamu terbelah. Nangis di dalam kapal orang, saudara. Hanya beberapa orang yang naik. Saya bilang, ya Tuhan, apa aku harus mati di sini, Tuhan? Tapi bisa melewati masa-masa sulit ini. Sampai di Ternate ketemu kumpulan pendeta-pendeta. Hai Pak Eras,
Pelayanan, ya. KKR, tadi aja. Karena nggak KKR, tapi pelayanan. Pelayan itu nggak harus khotbah. Ada urusan tertentu. Hampir mati saya di situ. Saya punya pertimbangan dan saya berjalan dengan Tuhan, percayalah saudara. Saya berusaha untuk menjadi teladan dalam segala hal. Enak ya kalau kita jadi pendeta, oh haleluya, Allah memberkati saudara sekalian, terus dapat amplop pulang. Enak bener tuh saudara. Nggak kerja keras gitu aja. Nah, tapi itu wajib, ya. Dunia kita ini sudah rusak begitu, sampai kita nggak bisa bedakan hamba Tuhan yang benar sama hamba Tuhan nggak benar itu gimana. Udah kacau. Saya khawatir saudara nggak ada teladan. Ayo kita mengasihi Tuhan. Kalau anak-anak engkau mencintai Tuhan, engkau akan berusaha belajar, ranking, kuliah selesai pada waktunya, punya keahlian, sehingga ada dicari orang, bukan dibuang-buang. Kalau kerja di perusahaan, Anda akan sulit dikeluarkan. Bos akan mempertahankan Anda tidak keluar. Anda harus memiliki kecakapan, mengembangkan semua talenta. Itu tanggung jawab, saudaraku. Jangan hanya, oh Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, lalu kita rileks. Anda nggak mencintai dia. Kerja keras. Jaga kesehatanmu. Kembangkan semua potensi. Dan lakukan itu untuk Tuhan, karena kau mencintai Tuhan. Paham maksud saya? Bukan di gereja baru. Aku mengasihi. No, bukan. Tiap hari. Kalau engkau pasaran, engkau menikah, engkau kerja, engkau cari uang. Everything we do. We do for God's glory. Semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Sorry ya, Bapak Ibu, jangan berpikir atau berprasangka buruk terhadap saya. Saya tidak ada kepentingan pada saudara. Saudara mau pinter, mau kaya, mau hebat. Saya tidak bermaksud untuk memanfaatkan saudara. Saudara boleh ada di sini, Anda boleh nggak ada di sini, silahkan. Tetapi saya mau katakan, marilah kita hidup bercinta dengan Tuhan. Di tempat di mana kita berada. Dimanapun kita berada. Bercintalah dengan Tuhan. Dan jangan saudara meninggal sebelum memiliki cinta yang berkualitas ini.